Masya Allah, kita tiba di segmen keempat, pemirsa, masih bersama Ustadz Andi dengan tema 7 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Kita lanjut, sudah di poin mana nih Ustadz? Silahkan, tafadhal. Sudah di poin ke-6 ini. Ya, siap. Ya, baik. Jadi poin ke-6 itu adalah menguburkan jenazah. Nah, maka itu tadi saya katakan bahwa ketika kita mengantar seseorang ke tempat pengistirahatan yang terakhirnya, itu ada 3 yang ngantar. Jadi ahluhu, yaitu keluarganya, wa maluhu, yaitu hartanya, wa amaluhu, yaitu amalnya. 2 ini pulang. Nah, tinggal 1, keluarganya pulang, hartanya juga pulang. Nah, tinggal 1 ini amalnya. Nah, makanya saya tadi katakan bahwa kalau keluarga ini saking sayangnya keluarga sama kita, maka keluarga itu tidak akan pernah sanggup menemani kita dalam kubur. Orang Bugis bilang, tinggal kowe wae, ale mucapu. Ya, bilang gitu. Jadi gitu. Nah, keluarga pulang. Kemudian hartanya juga pulang. Tinggal 1, yaitu amalnya. Nah, begitu 40 langkah pulangnya pengantar kuburan, maka datang itu malaikat. Nah, malaikat yang menanyai, tugaskan untuk di alam kubur, yaitu malaikat Munkar Nakir. Begitu 40 langkah. Sebetulnya orang yang meninggal ini, pada saat setelah dia dicabut ruhnya, maka itu seolah-olah ini ruh, ini dia bermimpi. Dia lihat jasadnya dimandikan, dia lihat jasadnya ditangis sama keluarganya. Banyak orang yang datang. Orang yang meninggal ini seolah-olah bermimpi ya, Bermimpi. menganggap dirinya bermimpi. Iya, Padahal itu bermimpi. sebetulnya itu terjadi. Bahwasanya orang yang meninggal ini sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Nah, pada saat itulah nanti dia dikubur, setelah dikuburkan 40 langkah pulangnya pengantar kuburan, maka dikembalikan ruhnya. Pada saat dikembalikan ruhnya, makanya hadis Nabi katakan itu tadi, bahwa dia mendengar terompah orang yang pulang meninggal. Jadi gitu. Pada saat mendengar seperti itu, maka datanglah itu malaikat Munkar Nakir. Kemudian amalan yang pertama, amalan yang pertama ditanya ketika kita dalam kuburan, yaitu perkara sholat. Amalu bis sholat. Amalan perkara sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah yang lain juga ikut bagus. Kalau sholat kita kurang baik, maka amalan kita yang lain pun juga kurang baik. Karena itu tadi saya katakan bahwa as-sholatu miftahul jannah, bahwa sholat itu adalah kuncinya pintu surga. Tapi ada juga yang tanya begini, saya tidak usah sholat, Ustaz. Yang penting hatiku bagus. Saya bilang begini, kalau bahasa seperti itu, ya mungkin bagus menurut kita. Tapi suatu hari nanti, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut nyawanya seseorang, lalu kemudian Allah mengatakan, "Oi, silahkan kau lihat amalmu." Orang itu melihat amalnya, sungguh luar biasa, banyak, bagus. Tetapi begitu dia mau masuk, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak ada kuncinya. Kuncinya itu sholat. Nah, ini orang memang bagus hatinya, tapi cuma sayang 1000 sayang tidak sholat. Jadi ini bisa dikatakan ini sia-sia ya Ustaz, ya, perbuatan baik selama ini di dunia itu bagikan apa yang tertiup di padang pasir gitu ya. Masya Allah. Jadi ini hanya dianggap apa ya istilahnya, tidak memenuhi ya, tidak memenuhi karena tidak ada kunci begitu Ustaz ya, karena semasa di dunia tidak mengerjakan perkara yang utama ya, yakni sholat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Boleh dilanjutkan Ustaz untuk poin selanjutnya, silakan. Kemudian setelah manusia dikuburkan setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, itu kan ditanyakan perkara sholat. Yang berbicara lagi itu bukan mulut. Yang berbicara adalah amalannya, sebagaimana yang biasa dijelaskan dalam Quran surah Yasin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang pernah kau perbuat selama di dunia. Makanya begitu kita ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Yang jawab lagi bukan mulut,
Tapi siapa? Sholatnya. Nah, dijawab oleh sholatnya, Allahu Akbar. Kemudian ditanya lagi, man nabiuka, siapa nama nabimu? Yang jawab lagi bukan mulutnya, tapi siapa? Sholatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ditanya lagi, ma imamuka, siapa imammu? Yang jawab lagi sholatnya. Nah, itu Al-Quran. Ditanya lagi sama malaikat mungkar nakir, coba garis, siapa tahu Islam KTP ku, tidak tahu aku membaca Al-Quran. Nah, dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai akhir ayat. Nah, akhirnya kata malaikat mungkar nakir, oh ini mantap ini. Melapor kepada Allah. Begitu dia melapor kepada Allah, apa kata Allah? Oh, itulah hambaku. Ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa melaksanakan sholat. Makanya dia bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Oleh karena itu, tidurkanlah dia seperti naumatul urus, nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, tidak pernah sembahyang, tidak pernah masjidakka, kikir galang paku jambatan, lantang kalibo, lantang kacikoro. Oh. Begitu masuk di kubur ditanya, merak buka, niga Tuhanmu, wih, di atas selangi. Terkejut dia, wih, jangan dulu, saya sepul. Ya, pokoknya jabatan ketika sudah masuk di kubur tidak ada arti. Ini tadi sangat dahsyat sekali, Ustadz ya. Kalau kalau orang ini udah masuk ke hatinya bahwasanya yang 70 kali ini malaikat datang ke kita dalam 24 jam. Kalau itu betul-betul dihayati, ini pasti dijamin orang itu akan semaksimal mungkin berusaha sebaik mungkin dalam hidupnya. Karena kalau itu udah masuk nih 70 kali, dia membayangkan sekuat-kuatnya gitu, 70 kali malaikat dan saya pun begitu, saya berusaha membayangkan Ustadz, ya jujur ya setelah tadi mendengarkan ini, Masya Allah luar biasa sekali, ini terpatri gitu. Semoga habis dari sini tambah baik lagi. Dan saya berpesan ke pemirsa, kata-kata ini dahsyat sekali, kalimat ini 70 kali malaikat maut mendatangi kita dalam 24 jam. Itu bisa dikatakan kalau bahasa dunianya itu ngeri. Ustadz ya, ngeri sekali. Nah kalau ini udah masuk ya Insya Allah ya, Ustadz ya bisa teman-teman di rumah bisa bergegas untuk melakukan yang terbaik, langsung pergi sholat, langsung berbuat baik, tersenyum ke orang, minta maaf sama orang dan sebagainya. Saya sampai geleng-geleng Ustaz. Ini saya berusaha masukkan sekali ke pikiran, ke hati, luar biasa sekali. Ya, boleh tahu tadi poin terakhirnya, poin ketujuhnya apa sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke poin 1 sampai ke 7-nya Ustaz, boleh disebutkan dan dijelaskan sedikit. Jadi poin terakhirnya adalah kewajiban yang terakhir adalah doakan kedua orang tua kita. Dalam hal berdoa tidak haruskan pakai bahasa Bugis. Dalam hal berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi dalam hal berdoa itu bahasa apa yang mudah kita pahami. Oke, kita tahan dulu. Saat kita akan kembali di segmen kelima ini Ustaz. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.